Puisi-puisi kematian. Jangan khawatirkan kesehatanku. Cita-citaku kalau tidak mati di depan Ka'bah di Mekah, ya mati di atas panggung. Itu kata Hamid Jabbar beberapa waktu sebelum kematiannya. Dan benar, Hamid Jabbar meninggal di atas panggung. Salah satu puisi yang ditulisnya adalah Aroma Maut. Begini bunyi puisinya. Berapakah jarak antara hidup dan mati sayangku? Barangkali satu denyut lepas, oh satu denyut lepas. Tepat di saat tak jelas batas-batas sayangku, segalanya terlepas, oh segalanya terhempas. Laut masih berombak gelombangnya entah kemana, angin masih berhembus topannya entah kemana, bumi masih beredar getarnya sampai kemana, semesta masih belantara sunyinya sendiri kemana. Berapakah jarak antara hidup dan mati sayangku? Barangkali hilir mudik di suatu titik, tumpang tindih merintih dalam satu nadi sayangku, sampai tetes embun pun selesai tak menitik. Gelombang lain datang begitu lain, topan lain datang begitu lain, gelap lain datang begitu lain, sunyi lain begitu datang sendiri, tak bisa lain. Kedua penyair berjuluk Burung Merak, W.S. Rendra. Dia juga menuliskan puisi yang ditulis menjelang wafatnya 6 Agustus 2019. Namun, puisi-puisi kematian itu yang dulu menyayat kalbu, mengundang pilu terasa tiada apa-apanya dengan apa yang kita alami dan saksikan sekarang ini. Bukan 1 atau 2, bukan 5 atau 10, namun ribuan jenazah harus dimakamkan hingga gelap malam menyelimuti. Bunyi raung sirine ambulans tiada henti mengantarkan jenazah demi jenazah tanpa jeda. Mereka yang bekerja lelah, sedih, frustasi dan ngeri. Tempat-tempat pemakaman tak pernah sepi, cangkul-cangkul tak mampu lagi, alat berat kini mengambil alih. Kematian yang satu sudah membuat pilu, kini kematian itu bertubi-tubi. Puisi Rendra terngiang kembali, puisi tentang kematian yang dekat. Masker, oksigen, sesak napas dan rasa sakit tak memungkinkan mereka menulis puisi sekarang ini sebelum pergi. Semuanya terjadi begitu cepat. Wabah mengganas menumbangkan jiwa-jiwa dalam sekali masa. Rendra sempat menulis puisi. Begini kira-kira puisi yang ditulisnya sebelum kematiannya datang. Tuhan, aku cinta padamu. Aku lemas tapi berdaya, aku tak sambat rasa sakit atau gatal. Aku ingin makan tajin. Aku tidak pernah sesak nafas, tapi tubuhku tidak memuaskan untuk punya posisi yang ideal dan wajar. Aku ingin membersihkan tubuhku dari racun kimiawi. Aku ingin kembali pada jalan alam. Aku ingin meningkatkan pengabdian pada Allah. Tuhan, aku cinta padamu. Rendra, 31 Juli 2009. Mitra keluarga. Lalu, setelah menulis puisinya, Rendra pun dalam jangka waktu tak begitu lama meninggalkan kita. Hari ini tiada lagi sempat menulis wasiat, tiada lagi waktu untuk bertemu. Mereka pergi dalam bungkus kain kafan dan plastik, pergi tanpa pelukan dan cium sanak saudara, bahkan tangis perpisahan pun jauh dan samar-samar. Kematian seakan pergi sendiri, layaknya kiamat. Anak lupa ayah, ayah lupa anak, suami lupa istri.
istri lupa suami, kematian demi kematian menjadi upacara yang sepi. Ini adalah situasi yang memilukan. Kematian dan berita kematian adalah sambutan pagi jika kita membuka WA ataupun sosial media. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat terbanyak yang tertulis di medsos dan WA group. Berita kematian teman, saudara, pesohor, artis, tetangga secara acak menerobos handphone kita, masuk ke sosial media, ke Facebook, Twitter, Instagram, hingga toa-toa masjid yang menggema. Ketika kita mendengar suara toa dari masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hati kita langsung dek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa lagi yang meninggal hari ini atau jam ini? Itulah berarti kematian demi kematian begitu sering, begitu mengejutkan, begitu intens, bahkan pemakamannya pun tak kuasa hingga dilakukan sampai larut malam. Apa itu kematian? Kematian bukanlah tidur panjang. Kematian adalah pintu memasuki kehidupan berikutnya. Kematian bukanlah peristirahatan. Kematian adalah pertanggungjawaban. Kematian adalah masa panen apa yang kita tanam dalam kehidupan. Sungguh kehidupan adalah hal-hal yang sangat serius. Kehidupan yang hanya satu kali saja kesempatan ini adalah kehidupan yang sangat serius. Jangan pernah mempertaruhkan kehidupan ini dengan hal-hal yang murah. Kalau pejabat jangan mencuri. Kalau hakim janganlah bertindak tidak adil. Kalau penguasa janganlah zolim. Kalau ustadz jangan menjual ayat. Kalau pedagang jangan curang. Hidup adalah kerja keras, bercocok tanam amal, agar saat kematian tiba kita siap-siap memanennya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Allah maha mencatat dan maha teliti. Allah maha kuasa. Allah maha melihat dan mendengar. Semua dalam pengawasannya, semua dalam kendalinya. Dosa mengundang musibah, maka ini adalah musibah yang luar biasa. Pandemi berjalan melewati tahun, kematian manusia seluruh dunia begitu luar biasa. Makhluk yang bernama manusia mendapat ujian yang membuat semua kalang kabut. Nyawa yang sudah tercabut tak lagi bisa berbuat apa. Ketika nyawa sudah tercabut tak lagi bisa berbuat apa. Namun kita yang masih diberi nafas masih bisa memperbaiki diri. Hidup hanya satu kali kesempatan, mau pilih benar atau salah, mau pilih lurus atau bengkok, mau menyembah Tuhan yang Maha Esa atau menyembah batu, menyembah uang, menyembah kekuasaan, menyembah jabatan. Itu adalah pilihan Anda. Karena Tuhan sudah memberi hambanya dengan akal pikiran, dengan hati, dengan nabi dan rasul, dengan firman-firmannya. Terserah mau taat atau menyembunyikan kebenaran. Itu adalah pilihan kita. Namun ketika waktu ajal tiba, maka datanglah pada suatu masa di mana kita hanya memanen apa yang kita imani, kita amalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi petunjuk yang jelas bagi kehidupan kita melalui kitab-kitab sucinya yang diturunkan kepada para rasul. Malam terus berjalan, hari terus berganti, dan setiap bangun tidur kita hari ini disadarkan, disodorkan akan keadaan di mana kematian demi kematian ada di pelupuk mata. Keputusan terhebat saat ini adalah taubat.
Ya Allah ya Ghafurur Rahim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubat. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, astaghfirullah